Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa alaihissalam menampar malaikat maut. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, penuhilah panggilan Tuhanmu. Namun spontan Musa menampar mata malaikat hingga bola matanya terpecah. Akhirnya malaikat maut kembali kepada Allah dan menyampaikan, sesungguhnya engkau telah mengutusku menemui hamba yang tidak menginginkan kematian. Akibatnya mataku terpecah. Kemudian Allah segera mengembalikan penglihatannya dan berfirman, kembalilah kepada hambaku dan sampaikan padanya, apakah engkau terus menginginkan kehidupan? Jika engkau masih menginginkannya, letakkanlah tanganmu pada punggung sapi jantan. Satu bulu yang tertutupi tanganmu, maka engkau akan hidup 1 tahun. Musa bertanya, lalu apa setelah itu? Allah menjawab, tetaplah engkau akan meninggal. Musa berkata lagi, wahai Tuhanku, sekarang kupilih kematian itu dalam waktu dekat. Kemudian Nabi Musa menyampaikan keinginannya, matikanlah aku dekat tanah suci, Baitul Maqdis, sedekat lemparan batu. Terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, demi Allah, andai aku berada di sisinya, niscaya akan kuperlihatkan kepada kalian kuburannya berada di pinggir jalan, tepatnya pada gundukan pasir. Dalam hadis tersebut disampaikan bahwa Allah mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa alaihissalam dalam wujud seorang pria. Dia meminta Nabi untuk memenuhi panggilannya melalui malaikat. Allah juga menyampaikan bahwa ajalnya sudah dekat dan saat kematiannya akan segera tiba. Namun, sebagai sosok yang tegas, tidaklah mengherankan jika begitu didatangi malaikat, Nabi Musa alaihissalam langsung menampar wajah malaikat tersebut hingga matanya terpecah. Maksudnya, mata di sini adalah mata malaikat yang kala itu datang dalam wujud seorang pria. Sebab jika bukan dalam wujud manusia, pasti Nabi alaihissalam tidak akan bisa menamparnya. Akhirnya, malaikat maut kembali kepada Allah dan mengadukan tamparan Nabi Musa alaihissalam yang dialaminya. Maka Allah segera mengembalikan penglihatannya dan memerintahkan untuk kembali menemui Nabi Musa alaihissalam guna meminta meletakkan tangannya di atas punggung sapi jantan. Kemudian ia menghitung bulu-bulu sapi yang tertutup tangannya. Setiap bulu yang tertutup dihitungnya sebagai tambahan usia 1 tahun. Alhasil, tambahan usianya sebanyak bulu sapi yang tertutup tersebut. Namun, Nabi alaihissalam tidak mengambil tambahan usia itu. Andai ia melakukannya, niscaya ia masih hidup hingga saat ini. Namun, begitu dikabarkan bahwa setelah tambahan usianya itu tetaplah kematian, Nabi Musa alaihissalam memilih kematian dalam waktu dekat. Sebab tidaklah para nabi dan rasul dan orang-orang saleh berada di sisi Allah kecuali lebih baik dan lebih kekal. Jika arwah para syuhada diserupakan dengan burung-burung yang terbang di taman surga, memakan buah-buahnya dan meminum air sungai yang ada di dalamnya, berlindung di bawah lampu-lampu yang bergantung di bawah langit Ar-Rasi Ar-Rahman, maka kehidupan para nabi dan rasul di sana tentu lebih dari itu. Tidak bisa dibayangkan bagaimana keadaan Musa alaihissalam jika masih hidup hingga hari ini. Namun, sebelum kematiannya, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar nyawanya dicabut dekat tanah suci Baitul Maqdis hingga sedekat lemparan batu. Permohonan itu menunjukkan betapa cintanya sang Nabi kepada tanah suci. Bahkan dikubur pun ingin di dekatnya. Tetapi
Nabi alaihissalam tidak meminta Allah agar mencabut nyawanya tepat di dalam tanah suci itu, sebab dirinya tahu bahwa Allah mengharamkan tanah tersebut pada generasi yang dijatuhi balasan atas ketidaktaatan mereka kepada Allah saat diperintahkan untuk memasukinya. Malahan mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itulah, pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 24. Akibatnya Allah menetapkan mereka tersesat di padang Sinai selama 40 tahun. Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kuburannya berada di tanah suci Baitul Maqdis, tepat di sampingnya yang ada gundukan pasir. Ditambahkan dalam riwayat itu, andai berada di sana, beliau pasti telah memperlihatkannya kepada para sahabat. Kematian itu sesuatu yang pasti dan tidak bisa ditolak. Andai ada di antara kita yang selamat darinya, tentu para nabi dan rasul juga selamat. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.